Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Padahal ini adalah sesuatu yang kalaupun tidak dicatat, pasti ada datanya gitu loh Ustadz. Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. 12 sampai 29. Usia. Iya, usia. Yesus itu ada ceritanya. Tapi kenapa nggak ada? Karena penulis-penulis The Four Gospel itu yang ditampilkan justru bukan orang Yahudi. Dan yang paling ditakutkan Barnabas Gospel. Dan Barnabas itu murid kesayangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana sore hari di Surabaya bersama para ustadz, para tuan guru, dan kita akan seperti biasa, sesi kita adalah uji kesaktian Ustadz Kainama. Apakah beliau masih sakti atau sudah tidak sakti? Baik, saya perkenalkan dulu. Dari samping kami yang terhormat, saya sudah tahu namanya, Al-Ustadz Syekh. Jadi namanya Syekh. Jadi ketika saya tanya, Ustadz namanya siapa? Saya Syekh. Itu kaget saya. Jadi nama beliau adalah, kalau di Indonesia kan itu, saya adalah guru gitu, atau kiai gitu. Jadi Ustadz namanya siapa? Saya kiai begitu. Beliau namanya aslinya Syekh memang. Syekh Indallah begitu. Dari Pondok Pesantren Gontor Darussalam, Ponorogo. Kemudian yang di tengah samping dari Ustadz Syekh adalah Ustadz Ali. Nah, kemudian sampingnya lagi adalah Ustadz Ilham. Nah, dari Gontor semuanya, tiga-tiganya. Tak asing lagi, sampingnya lagi adalah Ustadz Kainama. Sampingnya lagi adalah tuan rumah Ustadz Aziz. Samping kanan saya spesial, beliau datang dari Sidoarjo, seorang mu'alaf, dan sedang akan muncul terbit seperti matahari terbit. Allah. Beliau adalah Bapak Muhammad Nasir. Dulu mu'alaf dari mana Pak? Nusa Tenggara Timur. Dan nama baptis? Immanuel. Baik, tidak panjang kata, kita akan segera mulai uji kesaktian berikut ini. Ini apa? Para ustadz ini, para tuan guru di depan kami, ini 3 orang adalah dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Yang sedianya kami akan berangkat ke sana. Saya tanya kepada mereka, apakah sudah menikah? Jawabannya masih bujang semua. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Yesus selama hidupnya membujang dan tidak pernah menikah? Kita akan uji kesaktian Ustadz Kainama. Benar atau tidak? Mari Ustadz Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Apakah Yesus menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Jadi kalau jika Ustadz Ipung bertanya kepada Kainama yang sebagai seorang muslimin, saya bilang nggak ada ceritanya. Saya mau jawab apa? Nggak ada. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya? Yohanes 20:15. Kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya beliau nanya, temanya apa? Enggak usah tema-temaan. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda Versi paralel. Nanti pilihnya yang Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, ketik Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke. Isinya Kita lihat yang versi paralel. ya. Isinya. Iya. Saya bacakan Ustaz. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya.
Ibu, Ya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini D besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia D besar, supaya aku dapat mengambilnya. Ada syukran. Ada 3 kata yang bagus di situ. Jesus, ibu, dan Maria. Jesus sudah jelas Jesus. Ibu. Lalu ada Maria. Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu, mengapakah engkau menangis? Berarti ibunya Jesus dong. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus. Atau Theotokos, ibunda Allah, gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Ada angka-angka. Ibu. Ustaz ketemu sudah? Ketemu sudah? Di bawah ibu ada angka. 1135. Itu ditekan terus nanti dia keluar. Boleh Ustaz? Biar bukan saya saja yang tampil di kamera. Apa Ustaz? Sudah tes gitu kan? Saya sematkan saja Ustaz, saya bantu. Nomornya 1135, Ustaz. Iya. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Istri. Seorang perempuan. Perempuan, istrimu. Perempuan, ibu. Istri-istri beristrikan. Ibu, istri, seorang kepada perempuan-perempuan. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Yesus manggilnya gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Perempuan bahasa Yunaninya telis. Perempuan bahasa Yunaninya telis, T-H-E-L-Y-S, telis. Ibu meter, gune my wife. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Yang pertama kali tiba di situ di 20 ayat 1 itu dituliskan bahwa yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Pengusaha kapal ikan, kaya, punya menara mercusuar di tepi Laut Mediterania. Namanya Maria dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Bukan kata Al-Quran. Gune. G-U-N-E. Udah, itu nomor 1. Itu kenapa Yesus menikah. Baik. Ketik Kidung Agung 8 tanda bagi 8. Kidung Agung 8 tanda bagi 8. Setiap dai muslim sekarang itu harus lebih semangat daripada pendeta Gilbert Lumaindong. Kenapa? Karena kalau umat Islamnya dai-nya nggak semangat, sementara dari saudara kita Kristiani pendetanya semangat, kita sudah kalah start sudah. Kalah start. Om Gilbert memang hebat ya. Kidung Agung 88. Sudah ada? Ya. Ya. Ustaz Ipung yang bacalah. Oke. Bismillah. Kok bismillah? Enggak, maksudnya bismillah saya buka. Oh, biar cepet ini. Biar cepet. Ini tadi loading. Saya kalau udah loading ini bismillah cepet. Klap gitu. Iya, hebat. Belum tampil tadi. Kidung Agung pasal 8 ayat 8.
kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya, sudah diizinkan nikah. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu, ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya, tuh. Tapi dia sudah dipinang. Menikah muda. Yesus. Semua perempuan di zaman Yesus. Kan itu kitabnya dia orang Yahudi. Itu kan kitabnya dia orang Yahudi. Perempuan di sana kalau sudah menstruasi di zaman itu, sebaiknya cepat-cepat dinikahkan. Kenapa bahaya daripada dia bikin dosa? Dada belum tumbuh tapi sudah menstruasi, nikah. Yesus usia 12 sampai 29. Ada catatannya? Tidak ada. Yang pertama itu Yeled, anak laki-laki lahir. Lalu ada namanya Berit Milah, upacara sunat. Ini wajib dilakukan. Ini runtunan budaya untuk seorang anak di dalam kehidupan Yahudi pada saat itu. Kalau tidak lakukan, Anda bukan Yahudi, Anda diusir, dilempari batu malah bisa. Yeled, Brit Milah. Brit Milah tuh di khitan. Abis Brit Milah itu anak dijadikan anak perjanjian atau misfot. Abis misfot, yang pernah kita baca tuh, Bet Midrash. Bapak ini hafal semua. Iya, Bet Midrash. Midrash itu dalam bahasa Arabnya madrasah, sekolah. Nah itu antara 11, 12, 13 tahun. Dari 13 tahun, Bet Sefer. Bet Sefer, jadi Beit itu rumah, Sefer itu buku-buku, kitab-kitab. Nah di dalam Bet Sefer ini, orang Yahudi muda ini mulai menghafal Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, Ve'et haaretz, Et hasamayim ve'et haares. Mulai hafalin itu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Lo Adonai Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Itu mulai dihafal-hafal tuh ayat-ayat pendek tuh. Lalu belajar namanya selotah atau tefillah, salat. Ha Hashem Ha Gadol, artinya Allahu Akbar. Udah. Masuk ke usia 14, dia harus sudah bisa hafal namanya itu ada buku doa selotah. Apa buku doa sholat lah istilahnya. Apa sih kalau kita apa ya, ada tuntunan sholat itu. Dia harus tahu tuh selotah. Nah usia 14 tahun dia bakal calon rabai. Dia nggak bisa jadi rabai kalau dia nggak menikah. Kupah namanya. Namanya kupah. Kenapa kuat sekali Yesus melakukan kupah? Karena kupah itu ada di antara usia paling tua 14 sampai 16 tahun. Dan di dalam Bible ada hal yang tidak tertulis itu. Ketik kitel, K-I-T-T-E-L, kitel Jewish lah, kitel spasi J-E-W-S. Ustaz yang enggak itu gambar kok. Saya soalnya sambil baik. Mu'alaf. Saya rosa tadi. Sudah, Ustaz? K-I-T-T-E-L spasi J-E-W-S. Sudah? Sudah. Klik gambar atau image.
Bajunya kayak apa itu? Putih transparan. Ada nggak yang orang Yahudi pakai kopiah putih terus pakai kitelnya putih? Ada gambarnya? Kitel Yahudi lah, nggak usah kitel Jewish. Kitel Yahudi, coba ketiknya kitel Yahudi. Kitel Yahudi, biar gampang aja. Itu baju gamis itu, Ustadz, adalah baju gamis pernikahan. Kalau kita Jawa seperti ini. Mohon maaf. Iya. Jawa seperti ini. Iya emang. Iya. Tapi jangan itu kan Wikipedia. Klik gambar coba atau image. Oke. Tuh. Seperti Udah. Lihat tuh. Iya. Ya itu gamis. Nah, gamis ini dipakai di pernikahan. Sudah, kitel Jewish. Sekarang kitel Jewish kupah. Gitu kan supaya lengkap. Gitu kan. Kitel Jawish. Iya, kitel Jewish. Ini kitel Jawish. Iya. Sekarang tambahin di belakangnya kupah, KUPAH. Kupah, beres kan? Artinya Akad. Bener? kipah. Kipah sama lah. Gambar. Iya. Sudah. Orang merit. Bentuk kopi ya. Oh, bukan untuk kipeh itu bukan. Ada Jewish marriage. Jewish marriage. Jewish marriage. MARRIAGE. Marriage, Jewish marriage. Kitel Jewish marriage, dah biar gampang aja. Nanti keluar kok itu. Sudah? Sudah. Ada? Nikah? Cewek cowok? Oke. Oh iya. Kitel Jewish marriage kupah. Kupah itu CHU. Oh, kupah. Bukan Kak. CHU PPAH. Ya. Jadi orang Islam sih nggak ada urusan. Kita cuma memuliakan beliau. Bahwa beliau adalah Rasulullah dan Nabi Allah, lahir tanpa bapak. Itu kan kita muliakan. Kalaupun beliau menikah, ya manusia. Ya wajar. Al-Quran tidak sedetil itu. Justru yang detil ada di dalam Bible. Bahkan yang menikah ini tadi iya. Iya. Nah, ini tadi yang diceritakan yang cupah tadi ya, menikah Iya. ya. Iya. Ini tadi apakah dengan Maria Magdalene atau sebelumnya? Karena dia usia yang dinikah Yesus ini antara usia 11 sampai 18 kalau nggak salah tadi. 14 sampai 16. Ya. Itu apakah Yesus menikah dengan Maria Magdalene atau dengan seorang gadis sebelum Maria Magdalene? Ada pencatat sejarah, ahli bahasa, profesor bidang arkeologi, teologi Ustaz sih. Namanya Cecil Hogg. Cecil Hogg. CECILE. Cecil Hogg. Saya ketik. Boleh. Cecil Hogg ini membuat penelitian bahwa Yesus ini di pernikahannya yang antara 14 sampai 16 tahun itu namanya juga Maria Ustaz sih. Tapi mohon maaf, tidak bisa digali karena kan orang Kristen pasti marah. Gitu. Karena ini menurut penelitian yang bukan Alkitabiah tapi dari sisi sejarah budaya atau cultural historical oleh Cecil Hogg. Cecil ini profesor keras, dia meneliti yang akhirnya dia bertemu dengan namanya Simcha Yakobovici. Simcha. Lalu bertemu juga dengan Profesor F.F. Bruce
dan Profesor James D. Tabor yang sering saya bilang. Ini mereka semua Kristen. Bahkan Simcha ini Kristen tapi Yahudi loh. Simcha Yakobovici, dan dia ahli arkeologi. Ujung-ujungnya menemukan itu ossuary itu, kotak tempat tulang-tulang mayat yang usianya setelah diuji karbon itu, radiokarbon, itu antara 86 sampai 100 Masehi. Di kotak tempat tulang-tulang itu ada tulisan Judah ben Yosua. Lalu Yesus punya anak. Kalau Yesus punya anak, berarti anaknya ini meninggal di tahun 86 itu. Kalau dia anaknya dari Maria Magdalena, dia masih segar itu perhitungannya. Jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Kalau yang cerita bahwa Yesus bertunangan di masa mudanya, Iya, kemudian tunangannya ini meninggal iya, pada usia yang di Iya. usia-usia sebelum 18 itu maksimal Iya, 18, iya. maka kemudian Yesus ini kan nggak jadi punya istri kan, Iya. ketika itu sudah meninggal. iya, Nah, dan tentu ini berbeda dengan Maria Magdalene iya, yang kuburannya, makamnya ditemukan di Perancis kan. iya, Nah, ini kan berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. iya. Atau Jadi yang- gini, Oke. istilah yang Tuan Guru bilang itu ada di kitab namanya The Gospel of James Proto Evangelium. Nama kitabnya The Gospel of James Proto Evangelium. Nah, di kitab itu dituliskan begini justru Stasi. Budaya Yahudi itu gini, disebutnya tunangan, tapi mereka sudah boleh bersetubuh dan diberikan jenjang waktu 3 bulan untuk tahu apakah si perempuan ini mandul atau tidak. Sekali lagi, ada istilah wilayah budaya Yahudi itu bertunangan, disebutnya bertunangan, padahal dia sudah boleh bersetubuh. Nah, dari peristiwa bertunangan ini yang bersetubuh, orang-orang bisa tahu apakah dilanjutkan dengan pernikahan kupah tadi secara utuh atau di stop. Karena apa? Karena dia mandul. Nah, bisa jadi yang disebutkan bertunangan itu sebetulnya menikah. Gitu Tuan Guru. Sehingga terjadi 2 pernikahan. Ya. Jadi pertunangan yang sebenarnya pernikahan Iya. itu yang pertama dengan istri yang pertama, Nah, yang kemudian meninggal ketika usia 18 tahun si Nah, istri pertama ini. si istri pertama. Ya. Tapi Kemudian dia sempat punya anak tuh kayaknya sepertinya. Sempat punya Dari penelitian Sisil ini yang merujuk kepada ossuary Yehudah ben Yesua. Dia, kalau Yesus umur 30 tahun itu atau 28 itu baru menikah dengan Maria Magdalene. Ini bukan ini anaknya. Karena anak dari Maria Magdalene itu Tamar, paling tua perempuan. Lalu Justus, ya. Lalu Jesus. Tidak ada Judah. Ini anak dari mana ini kan? Ya, dengan demikian maka Sisil, ini bukan pendapat Kainama ya, pendapatnya Sisil Hawking. Ossuary tersebut atau tulang-tulang tersebut lebih condong kepada Maria yang Awal. meninggal 18 tahun. Karena di zaman itu bahkan Maria ibunda Yesus kan melahirkan Yesus di usia 12 tahun kan? Itu bukan hal yang aneh kan? Yesus dilahirkan oleh Maria umurnya 12 tahun. Yosef, bapaknya itu umurnya 90 tahun. Itu hal yang wajar, normal. Gitu. Jadi ketika ada tulisan Judah ben Yeshua, yang mana ini? Gitu kan? Karena anaknya dia yang paling tua itu pasti Tamar, udah nggak ada lain. Anak Yesus yang paling tua dari Maria Magdalena namanya Tamar. Untuk mengingatkan kepada, kenapa diberi nama Tamar? Untuk mengingatkan kepada nenek moyangnya Yesus, Tamar, mantunya Yehuda yang bersetubuh dengan dia itu. Di Kejadian 38.
ya, yang dia duduk di pinggir jalan. Hei, bangun perempuan sundal, katanya, aku ingin bersetubuh dengan kau, kata Yehuda. Padahal itu mantunya. Tamar artinya korma. Tamarim. Itu kan nenek moyangnya kan? Iya, nenek moyang. Yang pakai kerudung, Iya, bersetubuh di pinggir dengan jalan. itu ya. Iya. Itu kan nenek moyangnya Nenek kan? moyang Yesus itu. Nah, udah. Kenapa dia harus melakukan nikah? Kalau dia tidak nikah, tidak bisa dia dipanggil Rabi, Rabuni. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu Tidak pernikahan boleh. yang pertama kan berarti? Iya. Pernikahan Yesus yang pertama itu salah satunya untuk menjadi syarat. Syarat untuk dia, istilahnya namanya aliyah. Kita ulangi lagi, tadi ada sponsor teknis ya. Kita nyampe di mana, Ustaz? Alia Haregel. Iya. Mari Ustaz, dilanjut. Baik, syukran. Begini, ketika kita berpikir bahwa saudara kita tersayang di Republik Indonesia ini, Kristen dan Katolik marah kalau ada orang Islam yang bilang Jesus, kita nggak bilang Nabi Isa ya, karena di Al-Quran dan hadis tidak ada catatan detail seperti itu, tidak ada. Muslimin wal muslimah di seluruh muka bumi ini hanya memuliakan Jesus. Memuliakan Jesus. Kenapa? Karena di dalam keislaman, Jesus itu adalah Nabiullah wa Rasulullah. Udah. Ya kan? Dia lahir tanpa bapak. Udah, kita muliakan, udah. Tapi kenapa orang Kristen itu marah setiap kali Jesus disebut menikah? Dan marah ini tidak ada dasarnya, saya bilang. Karena toh Kristen mengakui hipostasis. Kristen dan Katolik, dasar dogmatisnya adalah hipostasis. Apa itu? Yesus punya dua natur, tapi satu hakikat. Apa itu? 100% Allah, 100% manusia. Ya kalau dia 100% manusia, ya menikah nggak apa-apa dong. Dan semua catatan Alkitab mengarah kepada Jesus yang menikah. Pertama tadi kita udah baca, Gune. Dia panggil Maria Magdalena Gune. Lalu yang kedua, urut-urutan tatanan kehidupan manusia secara budaya Yahudi. Wajib dilakukan, wajib itu. Di situ ada pernikahan pada usia muda. Antara 14 sampai 16 tahun. Sebelum dia aliyah haregel atau regalim. Nah, ketika masuk aliyah haregel, maka nanti ada pendidikan lagi, namanya moreh ve Talmid wa talmid ve talmidim. Apa? Seperti tilmidun, itu Apa? artinya murid. Oh, murid. Iya. Ya, baik. Ya, betul, murid artinya. Talmidim. Jadi antara guru dengan murid. Kalau guru ini orang yang tidak menikah, lalu punya murid yang untuk jadi rabai juga, dia belum menikah, dikhawatirkan di dalam Syabat 116. Nanti bisa baca, tapi itu huruf Ibrani semua. Dan itu nggak ada nikutnya. Gini ya, ada tulisan di Syabat, di kitab itu hitungannya masuknya Targum, Talmud, ya pokoknya. Kalau rabai dia tidak menikah, lalu murid ini belum menikah, takutnya terjadi hubungan homoseksual. Itu yang ditakutkan para rabai Yahudi. Tidak boleh. Karena LGBT, gay, itu dilempari batu sampai mati. Karena kalau orang gay itu mendatangkan kutuk untuk seluruh bangsa. Jadi jangan sampai ini ada gay lah di situlah. Caranya gimana? Rabi harus menikah. Ya. 1 bagus. Lebih dari 1 lebih bagus. 2 bagus, 4 bagus, 9 lebih bagus. Di Yahudi ya? Di Yahudi ulangan 21 ya 15 kan ada. Apabila engkau menikah istrimu 2 kan gitu kan.
Diajarin. Ulangan 21. Ya paling sedikit 2 gitu. Ulangan 21:15 itu. Paling sedikit 2. Kasihan kalau 2 itu kasihan Ustaz. Ustadz ada yang bisa bantu saya? Dibaca apa Bang? Saya sematkan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Iya, oke. Ya, jadi malah mereka kalau mau punya istri lebih dari 1, nggak pusing mau dicintai kayak enggak. Pokoknya asal mau apa ya, untuk disetubuhi yang boleh. Kalau Islam kan nggak boleh, mesti apa? Adil, mencintai, tidak boleh bikin sengsara. Kalau dia bebas aja. Oke, ya itu yang gini. Kembali lagi ke talmidim yang tadi ya. Ada rabai, ada talmidim. Dua-duanya harus orang yang sudah menikah, laki-laki ini. Karena dikhawatirkan kalau tidak, karena setiap hari bertemu dan melakukan perjalanan Ustazi. Melakukan perjalanan mereka. Belajarnya sambil berjalan, sambil tidak di kota itu datang sekolah, enggak. Keluar. Pergi kayak apa? Safar apa? Safar. Jadi itu nggak mungkin lah ya, kalau Yesus itu nggak menikah itu nggak mungkin ya, dari tradisi Yahudi, dari ketatnya tradisi kayak gitu. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin kalau Yesus tidak menikah. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Gini, lanjut. Dia akan diusir dan dilempari malah. Dilempari batu lah. Jadi nggak perlu sampai kemana-mana, Yesus sudah mati lebih awal di situ. Iya, nggak usah salip-salipan, nggak usah. Oke, kembali lagi ke pernikahan. Dia sebelum pergi ini, usia Rabai Vetel Midim ini, More Vetel Midim ini, adalah usia sebelum Aliyah Regalim. Nah, Aliyah Regalim itu setelah Bet Midrash. Ya berarti 1416. Oh ya, 6. Kita azan dulu. Baik, Ustaz, kita lanjut. Tadi nyampe mana Ustaz? Mohon maaf. Aliyah Regal. Jadi ada tatanan yang begini ya. Saya rasa di era modern bahkan di Indonesia ada beberapa daerah yang bilang gini sama anak perempuan, usiamu berapa? Nona 25. Kok 25 belum menikah? Gitu kan? Ada ya. Laki-laki misalnya, Bung atau Abang, usianya berapa sekarang? Wah, baru pulang dari luar negeri nih, saya usia 30. Tapi saya baru selesai S2. Oh, kata Ustadz Ipung benar, nggak akan ditanya S2-nya, nggak akan ditanya gajinya berapa, enggak. Betul. Tapi dia tanya, pasanganmu mana nak? Gitu. Istrimu mana nak? Kan kau sudah merantau berapa tahun nak? Kapan menikah? Kapan menikah nak? Calonmu mana? Gitu kan. Kapan kau menikah nak? Abang, Bung, gitu kan. Coba bayangkan ini masukan. Di Indonesia ini udah sangat-sangat kendor sekali ya Tuan Guru ya, udah budaya itu udah copot di sana sini, jadi sudah kendor. Budaya asli Indonesia itu udah kendor, udah kalah sama budaya-budaya asing, kalah. Tapi coba kita tempatkan di zaman Yesus coba. Orang salah ngomong aja nih Ustadz, nyebutkan Jod-He-Vav-He aja dilempar batu sampai mati. Sebutkan aja Jod-He-Vav-He, Jehovah. Sebut aja itu, coba. Dilempar batu di depan pintu gerbang kota sampai mati. Tidak boleh Menyebutkan nama suci itu nggak boleh disebut Iya. ya di sana ya. Tetragrammaton, nggak boleh. Sebutnya apa? Hashem, Adonai. Itu cuma nyebut aja Ustaz sih. Apalagi kalau tatanan hidup yang sudah jelas Tuan Guru. Apa? Nikah. Kok nggak nikah? Kau gay. Kau itu Sodom dan Gomora. Sebelum kejadian Sodom dan Gomora terjadi, Yerusalem kau mati dulu sini, lempar. Ya? Ya, ya. Laki-laki sama laki-laki jalan berdua, apa-apaan ini? Istrimu mana? Kau jalan berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan laki-laki itu saja. Gay kau. Sebelum Sodom dan Gomora kejadian di Yerusalem kedua kali, kau mati sudah sini, mari kita lempar.
menjaga itu, karena orang trauma sekali dengan Sodom dan Gomora, Tuan Guru, trauma. Apakah ini juga yang menyebabkan kisah Yesus alaihissalam itu tidak ada? Jadi kan usia-usia pernikahan di Yerusalem ya, di tradisi Yahudi, pernikahannya kan di usia 14-16 itu. Dan cerita Yesus di usia itu hilang, kan itu kan? Nggak ada. Kemudian adanya ketika usia 29-30. Apakah ini juga salah satu cara menyembunyikan bahwa Yesus itu manusiawi, menikah? Ya, saya bukan susun ya, Ustazi. Tapi sama sekali tidak ada pemikiran jelek terhadap orang Kristen, tidak. Maksudnya begini loh. Kenapa antara 12 terakhir beliau ada di Bait Allah untuk ngobrol-ngobrol dengan para rabai, para rabuni, para ahli-ahli Taurat. Terus hilang. Ahli kitab terus hilang sampai 30. Antara 13 sampai 29 hilang. Ustazi itu jeli loh kalau saya bilang. Saya sangat respect sama Ustadz. Kenapa? Karena Ustadz jeli. Ini kan suatu hal yang sudah pasti gitu loh. Kenapa tidak ditulis? Di tradisi Yahudi ya? Iya, di tradisi Yahudi itu hal yang sangat apa ya? Ya sudah begitu gitu. Dan itu pasti terjadi gitu. Kenapa itu tidak ditulis? Apakah itu menghindari gambaran para pengikut iman Kristen? Yesus yang Tuhan kok menikah gitu. Jadi sudah di-setel sejak abad-abad permulaan. Begini Ustaz. Hal itu terindikasi, maaf ya, ini bukan menuduh, bukan fitnah. Hal itu terindikasi dari mana? Yang menulis kitab Lukas orang bule. Dr. Lukas. Paulus itu dari Kilikia. Orang Roma. Walaupun katanya tidak ada satupun tulisan yang secara pasti bilang dia orang Yahudi. Karena apa? Maminya orang Roma, bule. Yang dibilang itu papinya Paulus dari keturunan Benyamin. Itu pun katanya. Oke, diragukan. Dia berkeluarga negaraan Roma. Orang berkeluarga negara Roma pada saat itu, pada saat tahun 30 Masehi itu, tidak boleh ada orang yang campuran darah. Ngerti nggak? Jadi, kalau dia mau menerima hak surat kewarganegaraan Roma, dia harus pur Arya. Pernah dengar istilah itu? Murni Arya ya? Murni Arya. Nah, nanti kata-kata Arya ini yang dibawa oleh seseorang yang sangat dahsyat, namanya Adolf Hitler. Kesempurnaan Arya itu dia bilang. Yang lambangnya swastika itu. Kesempurnaan Arya itu. Dia hajar orang, yang dia bunuh orang apa? Yahudi. Ya. Paulus masuk pertama kali Yerusalem untuk apa? Bunuh orang Yahudi. Siapa korban pertama? Stefanus. Terus itu banyak lagi yang dia bilang, aku masuk ke rumah-rumah orang Yahudi, ku seret keluar dari kolong tempat tidur, aku siksa mereka sampai mereka mati. Naluri itu sudah ada dari dulu. Oke, lanjut ya. Aku sisakan mereka sedikit. Itu Holocaust. Adolf Hitler bilang, sebetulnya aku bisa bunuh semua Yahudi, bisa, tapi aku sisakan sedikit supaya kalian merasakan bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan orang Yahudi itu. Adolf Hitler, Holocaust. Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Padahal ini adalah sesuatu yang kalaupun tidak dicatat, pasti ada datanya gitu loh Ustaz. Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan jadi enak gitu. Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Jadi hidup selibat ya, istilahnya selibat ya. Iya. Mau direvisi kok. Mungkin mau direvisi. Ada kesempatan. Begini, karena apa?
Karena sudah mulai terbuka bahwa 12-29 itu sebetulnya ada. 12 sampai 29. Usia. Iya, usia Yesus itu ada ceritanya. Tapi kenapa nggak ada? Karena penulis-penulis the four gospel itu yang ditampilkan justru bukan orang Yahudi. Ya. Coba penulis Yahudi yang disebut kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab apokripa, kitab-kitab gnostis. Itu justru bikinan orang Yahudi ya? Itu justru bikinan orang Yahudi kok. Yang mengeluarkan penghakiman bahwa itu kitab bid'ah. Kenapa orang bule? Oh. Haknya apa? Kan bapak-bapak gereja yang bilang kitab-kitab DSS, Dead Sea Scrolls, MSS, lalu kitab-kitab Qumran, itu bid'ah, itu apokripa, itu gnostik, itu sesat. Itu yang ngomong gitu kan orang bule, bukan orang Yahudi. Hak apa mereka ngomong begitu? Nah, karena waktu berjalan terus, sesuatu yang tersimpan lama nih akhirnya kayak bom gitu dia keluar. Salah satunya apa? The Gospel of James, Proto Evangelium, dan yang waktu itu saya kasih tahu, The Gospel of the Holy 12. Dan kan itu murid-murid 12 itu ya? Iya. Muridnya 12. Kan muridnya 12 Hawariun. Iya. Orang mulai aneh kok ini kitab apa? Gospel. Lo kan gospel cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini ada gospel ini. Gospel ini. The Gospel of Judas. Judas Iskariot nulis. The Gospel of Maria Magdalene. Maria nulis. The Gospel of Philips. Philippus nulis. The Gospel of Peter 1, 2, 3. Tambahan Esther. Ini kita nggak pernah dengar. Kitab kebajikan. Kitab Salomo. Dan yang paling ditakutkan, Barnabas Gospel. Dan Barnabas itu murid kesayangan, Ustaz. Barnabas murid kesayangan. Dan itu meninggalnya tragis semua. Tragis. Jadi murid-murid Yesus alaihissalam itu dihilangkan jejaknya, gitu. Semua dibunuh, disalib, dikuliti, diseret, supaya tidak bisa bersaksi masa mudanya Yesus. Ya. Jadi kayak apa penghapusan sejarah ya? Betul. Ini yang tragis. Kita prihatin bahwa jejaknya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam itu teman sepermainan, saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu, murid-muridnya yang tahu kehidupan Yesus sehari-hari. Mulai usia muda sampai 30 itu semua dihabisi. Habis. Dan muncullah Bible yang kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus itu yang nulis orang bule. Tulisan orang Yahudi disembunyikan atau dianggap bid'ah. Itu kan aneh gitu. Itu mulai orang berpikir sekarang, kenapa kok yang memberi klaim itu bid'ah justru bukan orang Yahudi? Yang kedua, Lukas sudah ketahuan ya. Lukas menulis 2 buku. Pertama kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Itu tulisan dia, dokter bule asli. Yohanes ditulis oleh para. Kalau kita buka ini Ustadz, misalnya nanti kita buka, nanti kita buka secara detail. Karena kita hari ini ngomongnya pernikahan kan tadi. Kalau kita ngomong ke sana terlalu jauh. Tentang penulis kitab Yohanes itu dari penatua di Filipi. Itu catatan itu ada di mana? Bisa dibaca dengan mudah di studi kamus Alkitab Sabda. Ketik aja kitab Markus. Itu nanti di bawah ada ensiklopedianya, ada hubnya, ada macam-macam ya. Kita bisa baca, keterangannya lengkap. Jadi Lukas sudah ketahuan, Yohanes sudah ketahuan, Markus itu ternyata anak dari seorang perempuan yang namanya Maria juga. Mamanya Markus ini adalah kakak kandung dari Barnabas yang tadi Ustaz cerita di bantai itu. Dan Barnabas itu orang Siprus. Siprus itu adanya di Turki. Markus, penulis kitab Markus itu orang Siprus.
Bukan orang Yahudi, Ciprus, CYPRUS, Ciprus. Oke, dapat. Nah, tinggal Matthew. Apakah dia Matthew pemungut cukai? Ternyata bukan. Karena sampai detik ini, kitab itu sebetulnya terambil dari kitab yang namanya Q. Apa itu Q? Quelle. Kitab yang tak bisa disebutkan. Udah dahsyat ya. Q. Quelle. Wah, YouTuber Kristen nggak tahu ini. Sumbernya namanya Q. Satu huruf aja. Iya, satu huruf aja. Dahsyat ya. Ada banyak rahasia yang belum terbongkar. Matthew bukan Matius pemungut cukai. Bisa jadi dia orang Athena. Waduh, serem ya. Baik. Apa di closing? Iya, soalnya sudah. Sorry. Sudah saatnya berangkat. Kita akhiri sejenak, masih banyak materi tema yang kita akan uji kesaktian Ustadz Kainama. Dan insya Allah kami akan silaturahim Allah wasallim. Bapak Muhammad Nasir atau Bapak Immanuel. Kami akan telusuri beliau ke Sidoarjo karena beliau ini menyimpan banyak ilmu dan menyimpan banyak kanuragan yang membantu umat, membantu para mu'alaf beliau ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.